Kristus. Saya boleh merenungkan sejenak di dalam pelayanan kami, hampir kurang lebih 5 tahun pelayanan ini. Sudah berjalan 5 tahun. Kalau Bapak Ibu mau memikirkan dan merenungkan, ya dalam kondisi jemaat kita, mana bisa untuk bisa melayani seperti ini. Dana tidak sedikit dan juga pelayan-pelayan semuanya. Ya, dana tidak sedikit. Tetapi pegang firman Tuhan, 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus sendiri memberikan makan 5.000 orang. Bukan hanya 5.000 orang dikatakan masih ada suaminya atau masih ada istrinya atau masih ada anaknya. Tapi di situ kurang lebih 10.000 orang. 5 roti dan 2 ikan. Masih ada lebih 12 bakul. Sama juga kita dalam melayani ini. Ya, secara manusia kami tidak mampu. Tapi karena ini adalah proyeknya Tuhan, Tuhan yang perintahkan dan semua bisa berjalan dengan baik. Jadi berarti Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan hidup ini. Kalau Tuhan sudah bersama dengan Bapak Ibu, pasti Tuhan senantiasa buka jalan. Memang kalau dilihat dengan mata kepala kita, dengan pikiran kita, bagaimana saya harus menghadapi hidup ini. Tapi kalau ada Tuhan dan Tuhan berkenan dalam hidup kita, pasti Tuhan senantiasa membuka jalan. Di dalam posisi titik yang terendah, di situ ada Tuhan. Ya, maka itu kita tidak perlu khawatir kata Tuhan tentang apa makan, minum, pakai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan lebih dalam lagi, saya hanya merenungkan 4 tahun yang lalu pada waktu saya diperintahkan Tuhan gerakan memberikan makan. Dan ada saya punya boleh bilang dikatakan anak oke, dikatakan ponaan oke. Dia duduk di Jakarta. Dihitung-hitung dia adalah seorang konglomerat. Dia sebaya dengan saya. Dan waktu dia duduk di Jakarta, dia bekerja, dia kumpul dengan orang-orang luar negeri. Dia bangun pabrik, bangun apa. Dan dia seolah-olah seperti sudah konglomerat, memang konglomerat. Ya, dia punya perkebunan durian, dia punya pabrik pancang dan lain-lain. Banyak sekali. Dan dia lihat saya memberikan makan, dia juga ikut berikan makan. Ya, dia ikut berikan makan. Dia kumpul teman-temannya semua, mereka kasih makan. Ya, 1 minggu 2 kali 1.000 orang mereka bagi. 1 bulan saja. Itu mereka kumpul teman-teman yang dikatakan konglomerat, kaya-kaya. Tapi sebulan selesai. Tapi sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Kami ini mau mulai dari nol. Kita jalankan dan kita lihat jalan hampir 5 tahun. Jalan yang kelima ini bisa berjalan semua dengan baik. Karena apa? Karena Tuhan. Beda Tuhan yang menyertai dengan tidak. Beda Tuhan yang suruh karena tidak. Maka itu kita harus percaya. Kita jaga kehidupan kita baik-baik agar supaya Tuhan pakai kehidupan kita. Dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang paling penting. Mari saya ajak kepada Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang Tuhan titipkan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Ini adalah berupa nasihat. Dikatakan di dalam Kolose 2. Kolose 2 ayatnya yang ke-6 kita boleh baca sampai dengan ayatnya ke-8 dulu. Ya. Boleh sampai 9. Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Saya baca kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayatnya yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia.
dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Terima kasih, berbahagialah Bapak Ibu yang sudah membaca, mendengar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah satu nasihat yang dinasihati oleh seorang hambanya. Kita tahu semua siapa penulisnya, adalah Rasul Paulus, yang dulu Saulus berubah menjadi Paulus. Saulus dulu itu adalah seorang penjahat dan orang yang kejam, dan waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus di Damsyik, Tuhan rubah dia menjadi orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan hidupnya bisa menjadi berkat. Kalau kita belajar Bapak Ibu, mulai dari Matius sampai Wahyu, hampir kurang lebih 50-60% penulis itu semua adalah datang daripada Paulus. Karena apa? Paulus punya hubungan baik dengan Tuhan, sehingga pewahyuan itu datang terus kepada Paulus, dan Paulus mulai menuliskan. Dan dia tuliskan kepada jemaat yang ada di dalam Kolose. Dikatakan kepada jemaat yang ada di dalam Kolose, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini berupa nasihat kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia menasihati kepada jemaat-jemaat pada waktu itu yang ada di Kolose. Karena jemaat namanya jemaat yang ada di Kolose. Mereka sudah mengikuti Tuhan. Mereka datang beribadah kepada Tuhan. Dan disitulah nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, pagi hari ini saya sebagai gembala, Tuhan taruh di dalam hati saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Bapa di surga, kita ada di bumi. Bapak tahu dari semua hati daripada anak-anak. Tuhan tahu, karena Tuhan katakan, saya bukan melihat luarnya, tetapi yang saya melihat dalamnya. Tuhan tahu. Dan dia menasihati kita melalui saya menyampaikan sebagai gembala. Dan saya tahu firman Tuhan ini pedang bermata dua. Untuk saya dan juga untuk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Herman, kamu sudah menerima Kristus. Bahkan engkau sudah melayani Tuhan. Ya. Tapi dikatakan di sini, ya, kamu tidak boleh tinggalkan Dia. Karena tahu kalau orang yang meninggalkan Tuhan, resikonya besar sekali. Ini adalah berupa satu nasihat. Ada orang yang dinasihati, dia mau dengar dan dia lakukan, ya untung ya dia. Ada orang yang dinasihati dan tidak mau dengar, sakit hati, marah, murtad, ya itu yang merugikan dia. Beberapa saat ini kita mendengar firman Tuhan. Benar firman Tuhan mengatakan kalau kita menyampaikan harus penuh dengan kasih agar supaya orang itu bisa menerima dan lain-lain. Tapi kalau ada yang menasihati, menegur untuk demi kebaikan, tidak mau marah. Ya. Karena apa? Karena orang itu belum bertobat. Tapi kalau ada orang yang mendengar nasihat supaya jadi orang, harus betul-betul bisa berubah, melakukan kebenaran firman, setia kepada Tuhan dan dia dengar. Itu adalah satu keuntungan bagi kita. Maka itu Rasul Paulus pesan kepada jemaat Tuhan pada waktu 2000 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini juga saya pesan untuk diri saya. Saya pesan untuk istri anak-anak saya. Saya pesan semua untuk jemaat Tuhan. Kita yang sudah dalam Tuhan ini, kita berusaha. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, aku telah setia sampai akhir.
Ya. Imanku sampai akhir. Itu Rasul Paulus. Aku telah setia sampai akhir. Dan karena kesetiaannya, dia mendapatkan mahkota kemuliaan. Aku telah setia sampai akhir. Mengenai aku katanya, aku telah setia sampai akhir. Pantas Rasul Paulus dia bisa ngomong dan dia katakan di sini. Kita juga jemaat harus setia sampai akhir. Kalau orang setia sama Tuhan sampai akhir, mahkota kemuliaan, tolong dengar. Ya, nanti di rumah baru kita bisa bicara yang banyak. Mahkota kemuliaan yang ada. Kalau kita mau setia. Tapi kalau kita tidak mau setia bagaimana? Tapi Rasul Paulus ini dia ngomong, dia sampaikan Bapak Ibu dan dia jalankan. Ada banyak orang sampaikan dan dia tidak pernah jalankan. Dia hanya berkeor-keor saja. Dia hanya sampaikan saja. Tapi dia tidak jalankan. Seperti apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 23 ayatnya yang pertama. Kita melihat. Matius 23 ayat pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, lanjut. Ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dia terus, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. 2000 tahun yang lalu, itu namanya manusia. Ya. Dia boleh mengajar tetapi dia tidak bisa melakukannya. Berapa banyak sekarang orang bisa mengajar berfasih lidah dan menguasai bahasa-bahasa. Tapi bisa enggak dia melakukan dalam hidup ini? Kita juga jadi anak-anak Tuhan. Tuhan mintakan kepada kita. Kita bisa menyampaikan, kita bisa menasihati, kita bisa bilang, bisakah kita melakukan ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pesan kepada kita agar supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Ya, yang sudah mengenal nama Yesus, diberikan namanya, diberikan hidupnya, sudah dibaptis. Dan dia sudah mengikuti Tuhan, bahkan sudah masuk di dalam pelayanan-pelayanan. Jangan sampai kita mundur. Ya, sebab kalau kita mundur, kita murtad daripada Tuhan, ya akibatnya fatal. Akibatnya fatal. Coba kita melihat pesan Tuhan Yesus di dalam Matius 12 ayatnya yang ke-43. Matius 12 ayat ke-43. Kembalinya roh jahat. Ya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu berkatalah, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapatkan rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan-angkatan jahat ini. Ini Tuhan Yesus yang berbicara lagi, bukan Rasul Paulus berbicara, tetapi itu adalah Tuhan Yesus. Ya, agar supaya kita harus berhati-hati. Kita ini sudah terima Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali kita tinggalkan dia kembali. Sebab kita tinggalkan kembali dan di situ roh yang pergi ini dia akan mengajak. Bukan 7 tetapi 8 yang jahat untuk masuk di dalam kehidupan kita. Nah ini berupa nasihat. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus nasihat kepada murid-muridnya. Dan saat ini Tuhan pakai kepada saya untuk menasihati diri saya. Menasihati istri dan anak-anak. Menasihati beberapa jemaat Tuhan yang saat ini ikut streaming. Kalian jangan sampai sekali-kali
keluarkan roh Tuhan yang sudah ada di dalam hidup kita. Jangan. Kalau kita keluarkan roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengatakan nanti dia akan mengajak 8, ya, bukan 7 tetapi 8 roh-roh jahat itu masuk ke kehidupan kita. Kalau sudah masuk di dalam kehidupan kita roh-roh jahat, Bapak Ibu, dikatakan kehidupanmu yang dulu Bapak Ibu ketemu saya, dulu Bapak Ibu sebelum mengenal Tuhan Yesus kan hidupnya kan tidak karuan-karuan. Benar kan? Ya, coba kita renungkan. Bapak Ibu sekarang sudah mungkin posisinya sudah enak. Tapi ingat dulu, sebelum ketemu, sebelum percaya Tuhan Yesus, kebanyakan jemaat Tuhan yang ada di sini saya datang, saya menginjil. Saya melihat keadaannya dah sangat-sangat dah baik. Ya, sangat-sangat dah baik. Ekonominya dah baik, rumah tangganya dah baik, semua dah baik. Karakternya atau attitude-nya atau akhlaknya jelek. Sama dengan saya. Ya. Tapi waktu kita sudah ketemu Tuhan Yesus, lain. Beda. Anak saya hari Kamis, dia berbicara kepada Pak Yapi. Dia bilang, Susu waktu datang sini mukanya Susu beda ya. Kenapa? Ya namanya orang sakit. Banyak masalah. Ya beda ya. Sekarang Susu punya muka lain ya. Beda ya. Saya pikir-pikir, saya tangkap. Masa Kes? Kamu betul Pak. Saya jadi kuat. Ya beda, dia bilang mukanya beda. Hatinya sudah beda. Karena apa? Roh Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Maka itu jangan kita lepaskan roh Tuhan ini keluar lagi. Kalau keluar lagi nanti dikatakan kehidupan kita yang sebelum ketemu Tuhan lebih jahat lagi. Bukan kita menakut-nakuti. Ini firman Tuhan mengatakan, coba kita baca ayat 45, Matius 12 ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Kehidupan kita yang lama. Dulu kehidupan kita yang lama bagaimana? Dulu saya bertemu dengan orang-orang, jemaat-jemaat Tuhan atau teman-teman. Aduh kehidupannya, ampun, saya bilang. Kok ada orang seperti ini ya? Tapi waktu dia ikut Tuhan, dia berubah. Dia berubah. Yang dulunya temperamennya tinggi, yang dulu dah kenean, yang dulu pokoknya wes sudah ampun, angkat tangan. Tapi waktu ikut Tuhan ada perubahan demi perubahan. Yang dulu ikut Tuhan, ya belum ikut Tuhan, kehidupannya susah setengah mati. Tapi waktu sudah ikut Tuhan beda. Maka itu kita harus bersyukur. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga dia bisa merubah sifat watak karakter kita. Itu yang paling penting. Bukan ikut Tuhan untuk kaya dulu, tidak. Dia rubah dulu sifat watak karakter kita. Coba kita renungkan sejenak. Jemaat-jemaat Tuhan yang dulu banyak di sini, mereka sudah lari. Bagaimana mereka sekarang? Ya kalau mereka masih baik ya puji Tuhan. Tapi kalau mereka sudah tidak benar, bagaimana? Ya, banyak yang sudah hancur rumah tangganya dan lain-lain. Coba kita melihat. Kita renungkan. Maka itu kita saat ini masih tetap bertahan. Tadi saya berbicara dengan anak saya, Devina. Vin, kamu di rumah jadi mama. Kamu juga di rumah jadi papa. Papa sakit. Sekarang kamu yang jadi mama, kamu harus kuat ya. Saya tahu dia, bagaimana dia. Kamu harus kuat ya, Yasuk. Ya. Kamu harus kuat, kamu harus bertahan. Ya, sampai akhir.
Jangan sampai kau mengeluh. Ya. Jangan sampai kau bersungut-sungut. Jalankan yang baik. Itu adalah satu proses yang baik untuk engkau. Kalau kau lolos ini proses yang baik. Kemudian hari. Ya, kalau engkau sudah menikah. Engkau ketemu di dalam rumah tangga kamu. Kau bisa tahu, oh ya. Saya sudah melewati proses-proses ini. Kamu jalankan saja, dia goyang kepala. Kamu jalankan saja, suka duka kamu jalankan. Jangan sampai kamu tidak jalankan dan kau bersyukur. Engkau diizinkan harus menjadi seperti ini. Kau jalankan saja ini hidup. Ini adalah salib yang kau hadapi. Dengan ucap syukur, dengan ucap syukur, dengan ucap syukur. Tapi kalau engkau jalan dalam posisi sekarang ini, engkau zona aman, enak-enak saja. Nanti kalau kau menikah, kau ketemu suami, kan kita tidak tahu. Ada yang enak, ada yang tidak enak, itu semua karena Tuhan. Tapi waktu posisi engkau enak, ya, sebelum kau menikah dan sesudah kau menikah kau menghadapi macam begini, kau bisa marah, kau bisa berontak. Jangan ya. Kau bersyukur sama Tuhan. Jalankan saja hidup ini. Saya tahu engkau ini harus menghadapi tantangan. Itu berkat untuk kau. Jalankan. Karena Tuhan katakan, hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan lagi. Jalankan. Jangan takut. Tentang hidup ini kau jalankan. Semua engkau jalankan. Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pesan Tuhan, nasihat Tuhan untuk kita. Yang sudah mengikuti Tuhan. Yang sudah ada di dalam Tuhan. Tuhan pesankan dengan jelas kepada kita. Agar supaya kita yang sudah di dalam Tuhan. Ya, kita itu. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sampai akhir tetap di dalam Dia. Seperti Rasul Paulus bilang. Di depan saya sudah ada mahkota. Mahkota kemuliaan itu adalah milik saya. Karena apa? Rasul Paulus dalam menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan. Tapi dia sampai akhir juga. Saya berdoa. Agar supaya saya ini sampai akhir. Ya, sampai akhir saya tetap setia kepada Tuhan. Karena banyak orang sudah sampai akhir sudah tidak mau. Saya ingat dulu guru saya pada waktu dia sampaikan ada satu KKR yang besar. Dia pesan kepada gembalanya karena ada satu gereja memperingati 40 tahun pelayanan daripada gembalanya. Wah, jemaat begitu banyak. Gembalanya itu dipakai dengan begitu luar biasa. Tapi guru saya berkata begini, ingat jangan kita seperti Nuh ya, membuat puncak. Sudah sampai di atas puncak tidak kuat kita jatuh. Jangan. Itu pesan dari seorang hamba Tuhan. Saya dengar sampai sekarang saya ingat. Jangan kita seperti Nuh. Nuh itu kan sampai puncak. Habis puncak jatuh. Jangan sampai jatuh. Benar Bapak Ibu sudah sampai puncak. Ya, di situ dia jatuh. Jatuh dalam apa? Perselingkuhan. Jatuh dalam apa? Jatuh dalam keuangan. Akhirnya apa? Rumah tangganya berantakan, semua berantakan. Dan pada waktu dia meninggal mengenaskan. Tidak boleh dibawakan arwahnya atau mayatnya ke gereja. Suruh taruh di adiasa saja sama anaknya. Karena apa? Karena dia tidak jaga. Ujungnya, puncaknya dia jatuh. Nah kita juga berdoa agar supaya jangan sampai kita puncak. Atau kita sudah naik kita jatuh. Jangan, tidak boleh. Maka itu perlu kita ini hidup di dalam penggembalaan. Agar supaya ada yang mengorek telinga kita. Yang senantiasa menasihati kita. Agar supaya kita jadi orang ini. Kadang kalau tidak kita tidak sadar Bapak Ibu. Dipikir segala-galanya kalau kita sukses. Apalagi kalau ekonomi sudah bagus, sukses. Wah kami ini orang hebat. Kami orang ini, kami orang ini. Tidak. Ya, mesti ada yang nasihati. Hati-hati. Hati-hati. Setingginya manusia, Tuhan bisa izinkan dia jatuh. Ya,
Sekali lagi, setingginya manusia Tuhan bisa izinkan jatuh. Teman saya di belakang, dia bilang, Om Pendeta, dia bilang, saya ini tidak sombong, saya tidak ini, saya bekerja setengah mati, hasil yang begitu banyak. Tapi kenapa ya, kok saya bisa jatuh ya sampai saya sakit sekarang? Kenapa ya? Setinggi-tingginya manusia, kalau tidak dipegang sama Tuhan, tidak jalankan dengan baik, itu bisa jatuh. Kalau kita sudah jatuh, kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, di dalam Yeremia 17 ayat 13. Karena kita jauh daripada Tuhan, kita melihat di sini. Yeremia 17 ayat 13. Ya, pengharapan Israel kita ini Israel rohani adalah Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Pak, saya tidak tinggalkan Tuhan. Saya masih tetap melayani, saya masih tetap ini. Tapi kalau awal kita sudah cinta Tuhan, cinta mula-mula, kita taat, kita setia. Ingat, dulu kita bergereja, kita ikut dari guru kita. Semua pelayan-pelayan mau melayani, tulis dulu. Jangan sampai terlambat dan lain-lain. Mau pergi, lapor dan lain-lain, ada surat semua. Dulu kita bisa jalankan. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Inilah dosa akhir zaman, Bapak Ibu. Saya berpikir-pikir, iya ya. Kenapa bisa begini? Inilah dosa akhir zaman. 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua. 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua kita melihat. 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini dosa akhir zaman. Karena di dalam ayatnya yang pertama dikatakan tadi, tolong dikeluarkan, ayatnya yang pertama, ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini adalah hari-hari terakhir. Benar kan? Ya, dunia ini sedang digoncangkan. Ekonomi sudah seperti ini. Terjadi gempa, terjadi tsunami, terjadi kelaparan demi kelaparan. Inilah hari-hari yang terakhir. Ada kesukaran yang Tuhan izinkan kepada kita. Kita tahu, jangan kita abaikan. Manusia sudah tidak mau lagi. Ya. Belajar taat, setia. Yang ada kepada manusia hanya berontak. Berontak. Ya itu. Mau apa lagi? Saya hanya bisa mengingatkan kepada Bapak Ibu. Dulu, pada waktu awal, wah, anak-anak kita ini betul-betul anak-anak luar biasa. Sampai sekarang masih luar biasa. Bisa berbicara, bisa ada mau bicara permisi, izin dan lain-lain. Kan dalam penggembalaan. Tapi sekarang sudah tidak. Siapa kamu? Siapa kamu? Jangan. Tidak boleh. Ini berupa nasihat. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Kenapa dia bisa begitu, Bapak Ibu? Karena mungkin sudah ada kedudukan. Kenapa bisa begitu? Karena sudah ada kedudukan. 3T. Harta, takhta, wanita. Paling berbahaya tentang uang. Uang itu ada yang datang daripada Tuhan, ada yang datang daripada dunia. Kalau uang itu datang daripada Tuhan, dia punya satu kerendahan hati yang begitu luar biasa. Kalau datang daripada Tuhan, karena dia tahu ini karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan mana bisa. Jadi dia tahu bahwa dia tidak mampu. Tuhan yang memberikan kepada dia. Dia tahu. Tapi kalau ada dengan kekuatan sendiri, dia bilang ini karena saya. Itu orang dunia karena saya. Kita boleh merenungkan baik-baik.
Karena saya. Tapi kalau karena Tuhan, dia tahu. Saya ini banyak teman Bapak Ibu. Ada orang yang cinta Tuhan, ada orang dunia. Ya. Kalau orang dunia itu lain. Dia anak Tuhan, tapi Kristennya Kristen KTP. Tapi ada juga anak Tuhan yang rendah hati. Lain. Banyak saya teman-teman saya, tapi saya melihat, oh ini dari Tuhan, ini dari tidak. Barusan saya dimintakan lagi, dulu kami ada satu grup. Grup itu grup ngebreak. Ya, ngebreak di frekuensi ini. Masukkan sama saya. Nama saya dulu Cendana. Pakai nama perusahaan saya namanya Cendana. Kamu tak masukkan di dalam grup, ngapain? Waduh, di dalam grup ada yang cinta Tuhan, kasih firman Tuhan, ada yang tiap hari bahasanya kotor terus. Ya, kotor terus. Ada macam-macam. Mereka minta, ayo kita bertemu, ayo kita bertemu, ayo kita bertemu. Ada yang kaya, yang punya pabrik, ada yang ini, ada yang macam-macam manusia. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan pesan kepada kita yang sudah di dalam Tuhan, ingat baik-baik, kita jaga. Jangan sampai kita tinggalkan dia. Kalau kita sudah tinggalkan dia, bukan tinggal Pak saya masih ke gereja, oke kita ke gereja. Kita belajar taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, itu kuncinya. Sebab sekarang ini lain dengan dulu. Lain dengan dulu. Tapi mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita tinggalkan. Saya senantiasa berkata, satu kali kita dapat kesempatan tinggalkan, akan kedua kali. Ada kedua kali kita tinggalkan, ada ketiga kali. Satu kali kita tidak beribadah, ada kedua kali. Kedua kali tidak beribadah, ada ketiga kali. Ada satu kali kita tidak minta izin, ada kedua kali. Ada ketiga kali, ada keempat kali. Saudara Ivon pakai istilah muntaber, mundur tanpa berita. Kita di dalam doa pagi. Ya, ada yang setia terus. Ada juga yang tidak. Dia satu kali dia tidak ada dua kali. Dia dua kali tidak ada tiga kali. Dan hilang terus. Karena apa? Yang kita lawan ini, yang kita hadapi ini kuasa-kuasa kegelapan. Roh-roh penghulu yang membuat aduh. Saya sakit tidak bisa, saya ngantuk tidak bisa. Maka itu membutuhkan satu gembala yang senantiasa menasihati. Berbicara kepada kita. Karena kesempatan, kecil kesempatan terus. Dan akhirnya hilang. Kalau sudah hilang tanpa pengontrolan lagi dan rohnya udah lain. Ada 7 roh jahat yang masuk di dalam kehidupan kita. Maka timbullah pemikiran, timbullah dari lubuk hati yang terdalam yang jahat-jahat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita. Dan juga dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Dan dibangun di atas dia. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan saat ini juga saya yang dipercayakan menyampaikan kepada Bapak Ibu dan untuk saya juga. Agar supaya kita ini harus berakar di dalam Tuhan. Kita ikut Tuhan itu harus fondasinya yang kuat. Maka itu kita datang ke gereja. Bukan hanya mencari Kang Tau. Kang Tau itu mencari objek. Atau mencari teman. Kita datang ke gereja, kita cari Tuhan. Sebab kalau kita sudah dapat Tuhan, sudah ada dalam hidup kita, itu lain. Ya. Kita harus dapat Tuhan, kita harus berakar.
Berakar di dalam firman Tuhan. Merenungkan Taurat Tuhan dan melakukan. Berakar di dalam firman Tuhan. Maka itu Rasul Paulus katakan, kalau engkau mau supaya engkau jangan mundur, engkau harus berakar di dalam Tuhan. Kalau engkau sudah berakar di dalam Tuhan, Bapak Ibu, engkau akan kuat. Saya senantiasa memberikan perumpamaan. Pastori yang ada, dia miring. Begini miring. Ya, miring. Karena apa? Fondasinya tidak kuat. Pada waktu dulu membangun tempat ini, uang tidak punya. Yang penting ala kadar bisa bikin fondasi, ya wes. Besi apa yang ada, ya wes. Bangun. Sebenarnya untuk lantai 1, saya bangun lantai 2. Lantai 2 kurang puas, naik lantai 3. Sudah naik lantai 3, lihat dia miring kayak begini sekarang. Saya berdoa terus, Tuhan kan engkau sanggup. Secara manusia kan tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo Tuhan kasih lurus, Tuhan kasih lurus. Saya doakan setiap hari, dah lurus-lurus. Ya sudah, dengar lagi gempa. Wah, saya pikir Tuhan kalau gempa seperti di Rusia 8,7. Kalau kau izinkan di sini gempa 7, lebih, belak sudah jatuh kita. Ya, tapi mau bagaimana? Ya sudah disyukuri saja. Karena apa? Fondasinya tidak kuat. Sama juga kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau fondasi kita tidak kuat, Bapak Ibu, kita tidak berakar di dalam Tuhan. Waktu kita menghadapi persoalan masalah, kita akan stres. Berapa banyak anak-anak Tuhan banyak sekarang yang stres. Berapa banyak orang yang di luar banyak stres dalam menghadapi tantangan hidup ini. Akan stres. Karena apa? Tidak kuat fondasi ini. Ini berupa satu nasihat. Kita setiap hari menghadapi tantangan, masalah yang begitu banyak. Kalau tidak kuat bagaimana? Saya punya masalah, bukan sedikit. Masalah banyak. Yang Tuhan pesankan kepada saya, Herman engkau lakukan ini, kau lakukan ini. Dan saya jalankan secara manusia. Kalau saya tidak kuat saya sudah lari, tidak mau menghadapi ini. Apalagi kita harus memberikan makan sekian banyak orang, membutuhkan dana sekian banyak. Loh, kita akan bingung. Dari mana apa yang saya harus lakukan? Besok Bu Retno, bukan apa lagi. Ini hari sebentar pulang gereja, ting masuk WA. Pak, ini yang harus Bapak bayar. Ya, kalau saya tidak kuat, saya marah. Besok Ibu Gembala sudah ngomong. Kirimkan uang kepada siapa? Kepada yang mengatur pembelian bahan-bahan. Sekian. Kalau ada, kalau tidak ada. Tapi kita belajar ucap syukur. Belajar ucap syukur. Maka itu kita punya fondasi harus kuat. Kita harus menghadapi. Kalau kita punya fondasi tidak kuat. Seperti minggu lalu Tuhan izinkan saya sampaikan tentang kasih. Kasih itu adalah sabar. Kalau kita tidak kuat rohani kita gimana? Tadi malam saya butuh dengan penjaga ini. Saya WA, saya telepon sama dia. Dia mau angkat teleponnya. Setengah jam baru dia jawab, ada perlu apa Pak? Telepon tidak mau angkat. Tapi pada waktu sudah setengah jam, dia tulis di WA, ada perlu apa Pak? Saya bilang, kamu datang ke kantor. Datang di kantor, apa yang dijawab sama saya? Pak, jangan telepon-telepon dengan saya, WA aja katanya. Waduh, saya bilang, kalau saya fondasi tidak kuat, jadi apa saya ini? Saya bisa banting kaki saya dan saat itu saya pecat dia. Tapi karena saya tahu ini proses untuk saya. Saya tahu proses untuk saya. Oh ya, saya bilang tidak boleh begini toh. Mana kamu kemana? Saya tetap omong yang baik. Pak, WA saja sama saya, tidak usah Bapak telepon. Jangan telepon-telepon, dia bilang. Tadi malam waktu sudah selesai, saya bilang ya kan persis ada ikan datang 300 kilo. Selesai itu saya, ya sudah kamu keluar ya. Coba kalau saya marah, tiba-tiba datang mobil, bawa ikan 300 kilo. Freezer ini penuh loh ikan besar-besar, 300 kilo. Coba kalau saya marah sama dia, saya tidak sabar.
Ya, siapa yang kasih turun itu ikan? Terpaksa saya yang kasih turun. Ya, tapi karena saya tidak marah, ya sudahlah. Kamu coba berubah jadi orang gini, dia diam. Tapi karena saya tidak marah, saya kasih dengan kasih sama dia. Selesai mobil datang, saya bilang, itu ada ikan datang. Ayo kasih turun 300 kilo, pindahkan itu ikan ke freezer. Kalau fondasi kita tidak kuat, bagaimana? Coba, kadang menghadapi tantangan. Tantangan di dalam segala segi hidup, masalah-masalah yang ada. Tapi kalau kita kuat, kita bisa mengucap syukur. Bapak Ibu kan hanya melihat saja. Oh enak ya Pak Pendeta, enak ya. Banyak sekali tantangan. Untung di dalam rumah ini tidak ada yang bunyi-bunyi. Coba lagi kalau saya punya tantangan begini, di dalam rumah banyak bunyi lagi, banyak pemberontakan, wah bisa gila. Tapi karena itu perlu sekali kerohanian kita. Dia bilang berakar. Pohon kelapa ini berakar. Pohon kelapa itu akarnya akar serabut. Ya, itu buntu dari belakang sampai kini. Itu pipa yang ada. Saya panggil sama tukang, coba kamu gali. Kira-kira berapa banyak ini pipa yang harus kita gantikan. Dia bilang, Pak ini akar ini sudah masuk ke dalam. Akar serabut. Kelapa itu akar serabut. Coba lihat waktu badai datang. Angin kencang. Udah jatuh kelapa. Kenapa? Dia dipegang semua dengan akar-akar ini. Akar serabut. Kita juga jadi anak Tuhan harus mempunyai akar serabut. Pada waktu badai datang Bapak Ibu. Pohon itu udah jatuh. Tapi kalau kita ini badai jatuh, ya badai datang seperti ada dua macam dasar. Dasar orang yang dibangunkan rumah di atas pasir dengan dibangunkan di atas batu lain. Bangun di atas pasir, datang badai, hancur. Tapi kalau kita bangun di atas batu karangnya Tuhan, badai datang kita kuat. Nah Bapak Ibu, kita harus bangun di atas Tuhan. Kalau Bapak Ibu ada mau ya ada apa-apa. Tapi sekarang sudah kisah nyata kita melihat ke depan. Ada begitu banyak orang yang susah. Kemarin teman saya, dia datang dekat sama saya. Biasanya orang yang sombong. Nah diomongi dah mau ini. Karena dia butuh sama saya. Dia datang dekat. Pak Pendeta bisa tolong saya. Dia bilang, kenapa? Ini saya punya uang. Lagi tidak dibayar sama orang ini sekian banyak. Pak Pendeta tolong, bisa omong sama dia. Saya berpikir orang ini kan makiti. Orang ini orang dunia, sombong dan lain-lain. Tapi Tuhan bilang engkau berbuatlah yang baik. Pak Pendeta tolong, barang saya sudah buat dan tidak bisa dijual. Pak Pendeta bisa tolong, telepon teman Bapak Pendeta. Siapa yang bisa? Yang penting Pak Pendeta tahu. Tolong telepon orang ini. Di muka dia saya angkat telepon. Kamu tolong dia. Kamu jual barangnya. Kamu jual barangnya. Ya. Secara manusia saya tidak mau dekat orang ini. Tapi Tuhan bilang kejahatan jangan kau balas dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita ikut Tuhan. Kita betul-betul harus berakar. Kalau tidak bagaimana kita harus menghadapi hidup ini. Tadi pagi-pagi saya datang masuk gereja. Saya ketemu Bapak ini. Pak siapa namanya? Selamat Pak. Ya. Pak saya mau beribadah Pak. Karena sesudah ini kami ada diundang dari Angkatan Laut. Ya mungkin dari atasan undang kami dari Jakarta datang. Mungkin dari malam sampai pagi. Mereka mau beribadah dulu. Habis itu beribadah. Oh ya Pak boleh ketemu. Ya ini ada Bapak juga ex dari Angkatan Laut. Ngobrol-ngobrol sedikit. Ya, cari Tuhan dulu. Engkau cari baru engkau mendapatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan minta kita jadi anak Tuhan. Jangan jadi Kristen-Kristen KTP. Kalau Kristen-Kristen KTP yang kita cari hanya dunia saja yang kita dapat. Tapi carilah Tuhan dan seisinya. Carilah dia. Tuhan pesan.
Dan kita harus berakar, orang yang berakar. Dan dia katakan, dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Minggu lalu kita sudah belajar, iman, pengharapan, dan kasih. Paling besar itu kasih. Ya, tapi juga kita perlu iman. Ya, iman kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi kita percaya. Tolong Pak, HP-nya yang di belakang Pak. Ya, lepas dulu dengar ini. Kita harus punya iman. Kalau kita tidak punya iman bagaimana? Percaya kepada Tuhan. Saya punya sakit jantung ini. Saya hanya beriman sama Tuhan. Saya berpikir-pikir gimana ya. Ini sakit saya ini jantung, minggu lalu saya sudah sampaikan dan bersaksi kepada Bapak Ibu. Ini sakit jantung. Teman saya bilang, sudahlah kamu pergi ke Penang sana. Kebanyakan banyak orang kalau sudah sakit lari ke Singapura, lari ke Penang dan lain-lain. Sudahlah, dia bilang kamu pergi ke Penang. Berdoa supaya di sana bisa ditolong di sana. Jangan, ini jantung ini penyumbatan sudah 30 tahun yang lalu. Ya, sudah 30 tahun yang lalu kamu pergi. Sebab jantung ini kadang mendadak bisa mati. Ya memang. Medis, dokter mengatakan begitu. Saya pernah pada waktu ibadah, selesai ibadah, saya habis makan, saya naik di atas. Saya duduk, sakit. Aduh Tuhan, kalau saya mati ini di atas bagaimana Tuhan. Semua anak-anak ada di bawah, istri ada di bawah. Sakit, saya hanya teriak, Tuhan Yesus tolong saya. Jangan sampai saya mati dulu Tuhan. Kalau saya mati ini bagaimana? Tuhan Yesus, saya berharap saya serahkan semua ini ke dalam tangan. Saya hanya teriak, ada 3 jam. Sebab istri saya waktunya tidur jam 12 malam. Dia tidak akan naik kalau tidak jam 12 malam. Dia mumak di bawah. Ya. Wah, saya bilang ini baru jam 8. Sampai jam 12 dia tidak akan naik. HP saya sudah simpan di sana. Sakit. Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Sakit serangan yang begitu luar biasa. Saya bilang, Tuhan, jangan engkau ambil saya dulu. Bukan saya meremehkan anak-anak saya. Belum mampu mereka lakukan ini. Ini proyek seperti ini. Tuhan Yesus tolong. Dan besok pagi, sesudah itu saya sudah bisa tidur. Besok pagi saya ketemu teman saya. Kamu pergi, dia bilang. Saya ini baru pulang dari Penang. Ya, saya pasang ring ini. Sakit saya pasang ring. Habis berapa? 300 juta. Saya bilang 300 juta takoni duitnya. Tidak ada uang kan? Ya teriak saja sama Tuhan. Mau apa lagi? Kamu dapat uang 300 juta dari mana? Masih ada fasilitas kredit yang saya pakai. 300 juta. Sudah saya bilang, Tuhan Yesus, tolong saya pukul terus. Kadang napas sesak, saya pukul terus, saya pukul. Dalam nama Yesus, saya pukul terus. Ya, sudah. Tuhan masih tambahkan saya umur berapa lama lagi. Ya saya beriman saja sama Tuhan, Tuhan yang tolong. Saya percaya ibu pendarahan sekian tahun. Dia bilang, aksalku pegang saja jubahnya Tuhan, sembuh dia. Ya, saya hanya begitu aja. Saya iman sama Tuhan, iman yang teguh. Iman yang teguh. Saya melayani Pak Yapi ini. Kadang dia sudah goyang. Kalau dia sudah sakit, dia sudah goyang. Dia mulai tulis WA sama keluarganya. Macam-macam, kalau saya meninggal, jangan kuburkan saya di Surabaya. Bawa pulang saya ke daerah, saya dibakar saja dan lain-lain. Waduh, saya terima, ini pusing saya punya kepala. Tapi saya mengerti, saya harus kuatkan kepada dia. Saya harus kuatkan. Ya memang, ginjal itu 90%. Yang berfungsi, ini hanya 20%. Tangannya bengkak. Aduh om, tangan bengkak. Saya bilang sudah berharap saja sama Tuhan. Saya doakan dia terus, Ya Tuhan ketemukan dia. Dan sekarang dia sehat. Bagaimana? Tidur enak. Oh tidur enak. Ada saya tidak bisa tidur om. Harus saya hadapi semua seperti ini. Bukan satu orang saja. Ada teman saya dokter juga begitu. Tidak bisa tidur.
1 hari 1 malam hanya setengah jam tok dia tidur. Pengeluhan demi pengeluhan datang kepada saya. Ya, tapi saya hanya kuatkan kepada mereka. Saya hanya kuatkan kepada mereka. Hanya kita beriman sama Tuhan. Dikatakan di sini Bapak Ibu, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dikatakan di sini melimpah dengan syukur. Kalau rohani kita bagus, melimpah dengan syukur. Yang keluar dari mulut, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tadi malam, saya berbicara dengan teman saya. Waktu itu dia WA, dia seorang pengacara, ada di Bogor. Waktu dia WA sama saya langsung telepon. Saya bilang, bagaimana Bapak? Baik-baik. Oh baik-baik, ya disyukuri aja. Bagaimana keadaan kamu? Dia bilang, ya saya sekarang sudah bisa bawa mobil, tapi kakinya ini tidak bisa enak. Karena apa? Barusan ini kan dia jatuh dari atas. Waktu dia pergi survei rumah orang yang sedang bermasalah, karena dia seorang pengacara, dan di situ hanya ditutup dengan triplek. Dia injak itu triplek, dia turun ke bawah. Patah dia punya kaki semua, tidak berfungsi. Dia apa yang dia katakan? Ya disyukuri aja. Kaki saya ini dia bilang sekarang dibuat daripada semen. Jadi sekarang ya sudah disyukuri aja. Yang penting masih hidup Bapak, ada apa-apa. Disyukuri aja. Wah saya bilang engkau ini membukakan kebenaran firman kepada saya. Saya lagi merenungkan tentang syukur. Karena orang rohaninya bagus, dia bilang syukuri saja. Ya. Saya punya kaki sekarang ini tulangnya tidak asli. Lagi dibungkus dengan semen. Syukuri saja, syukuri saja. Oh iya, ada orang tidak bisa mengucap syukur. Yang ada di dalam hidupnya bersungut saja. Itu orang yang rohaninya tidak bagus. Bersungut saja, tidur bersungut, bangun bersungut, makan bersungut, terus bersungut saja. Aduh, kadang kita stres. Tapi kalau kita bisa bersyukur sama Tuhan, Tuhan senang. Kita tahu 5.000 orang dikasih makan Tuhan dengan modal 5 roti 2 ikan. Dia ambil itu 5 roti 2 ikan, dia bawa kepada Bapa dengan ucap syukur. 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang dengan mana bisa. Bahkan dikatakan lebih 12 bakul. Tapi karena dengan ucap syukur. Syukuri aja. Tuhan bisa kasih lebih. Saya dipercayakan untuk memimpin jemaat Tuhan di sini. Saya syukuri aja. Sudahlah apa yang ada syukuri. Dasarnya ini mati. Dasar ini mati. Tapi ya sudah syukuri aja. Syukuri saja. Terima kasih Tuhan, kau sudah pakai hidup saya ini Tuhan. Ya, di dalam minggu ini saya bisa berjalan dengan baik. Baik dan tidak baik, syukuri. Coba kita melihat. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-18 kalau saya tidak salah. Coba ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Baik, tidak baik, tidak bisa tidur malam, ucap syukur. Tangan bengkak, ucap syukur. Ya. Semua ucap syukur. Perut besar, ucap syukur. Semua ucap syukur. Ada uang, tidak ada uang, ucap syukur. Jangan kalau ada uang, haleluya. Tidak ada uang, haleluya, tidak. Ucap syukur. Gula naik. Tidak ucap syukur, gula Tuhan, puji Tuhan. Jangan, ucap syukur saja baik dan tidak baik. Segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Berapa banyak orang. Enak dia mengucap Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau sudah tidak enak, Tuhan kenapa kau begini Tuhan? Kenapa begini? Sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Belajar syukur. Baik dan tidak baik.
Ada uang dan tidak ada uang, jalankan ucap syukur. Sambil kita periksa diri. Kenapa Tuhan kok hidup saya kok begini-begini saja? Ya mungkin karena salah, karena mungkin dosa. Kenapa Tuhan kok saya begini terus? Ya mungkin karena belum waktunya dijawab Tuhan. Ucap syukur saja. Pokoknya hidup ini disyukuri. Hidup ini disyukuri. Kalau kita tidak bisa syukuri gimana? Saya ingat baik-baik. Tuhan bawakan sama saya datang di sini. Ya, Tuhan bawakan saya datang ke sini dengan masuk dengan kosong, tidak ada apa-apa. Tapi saya jalan terus. Tidak ada yang diharapkan, hanya berharap sama Tuhan. Tuhan bawa sama kita sampai sekarang ini. Saya jalankan terus, saya syukuri. Saya syukuri apa yang Tuhan buat, saya syukuri. Kita juga jemaat Tuhan, ayo. Yvonne atau Hengki, syukuri. Sekarang mama ada di rumah sakit, syukuri saja. Kalian dipakai Tuhan untuk mengurus mamamu. Ya, jangan sampai kalian tidak mau mengurus. Ingat, ada tabur, ada tuai. Syukuri saja, jalankan saja. Hengki juga begitu sebagai suami. Jangan menggerutu, tidak boleh. Ya kenapa, Fon, kok mamamu sampai keluarkan uang? Sudahlah, kalau kita bisa urus orang tua itu, ada belakangnya ada sesuatu yang Tuhan mau siapkan. Pakailah hidup ini. Apa yang kita bisa buat, kita buat. Apa yang kita bisa buat, kita buat. Tuhan tidak pernah mempermalukan kita anak-anak Tuhan. Disyukuri saja. Dan juga dikatakan di dalam ayatnya ke-8. Ini sudah mendekati akhir-akhir. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati, Tuhan bilang. Kita jadi anak Tuhan, hati-hati. Salah kita pegang, salah kita ikut, yang susah kita. Maka itu Tuhan bilang apa? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Ada berapa banyak di luar nabi-nabi palsu, di luar ada yang mengajarkan dengan filsafat-filsafat yang kosong. Kita hati-hati. Ya, kita harus betul membedakan mana ini baik, mana ini jahat. Kalau diajarkan dengan kebenaran firman Tuhan, ya sudah. Dan sambil kita melihat orangnya. Jangan sampai kita salah. Sebab kalau kita ikut orang salah, kita akan jadi salah. Kita ikut orang benar, kita akan jadi benar. Hati-hati. Sebab sekarang di luar ada begitu banyak. Ya, tantangan-tantangan, ajakan-ajakan. Bukan ajakan seperti Tuhan Yesus lagi. Matius 11 ayat 28. Tapi ini ajakan-ajakan yang tidak benar. Saya kemarin tadi malam, tengah malam waktu saya mau berdoa jam 2, jam 3. Ya, saya melihat sedikit ada di YouTube. Saya melihat orang ini kok dia seperti begini ya. Ya, bagaimana bisa menjadi contoh. Dia seorang hamba Tuhan. Seperti macam begini gayanya. Bagaimana bisa jadi contoh. Ya, tetapi kita melihat, kita ikut bagaimana. Kita ikut salah. Ya kita jadi salah, kita hidup ikut benar, ya kita ikut benar. Dia adalah seorang figur. Ya, bagaimana dia bisa salah seperti macam begini? Saya tidak mau lihat, itu urusanmu. Saya mau ikut di dalam jalannya Tuhan. Barusan ada teman saya, dia kirim satu video, permisi. Ya, dia bilang apa? Jangan di skip ya, jalankan saja. Pendeta-pendeta zaman sekarang hanya cari duit. Ini akhir zaman, Bapak Ibu. Hanya cari duit, kumpul orang-orang, tidak boleh di skip. Biarkan saja. Kumpul orang-orang, ya. Cari orang-orang kaya, kumpul orang-orang. Habis dia sudah kirimkan semua sama saya macam begitu, saya telepon sama dia. Saya telepon sama dia, kamu kirim ini maksudnya apa? Ya. Kalau Bapak Pendeta tidak, dia bilang. Bapak Pendeta kumpul ini orang-orang yang betul-betul bermasalah. Karena dia tahu persis. Ya,
Bapak Pendeta berikan dalam kekurangan lagi. Perhatikan semua ini. Jangan ikut seperti itu, dia bilang. Sebab di luar sekarang ajaran sudah tidak benar semua Bapak Ibu. Jangan kita ikut ajaran yang salah. Sebab kalau kita ikut ajaran yang salah, kita jadi yang salah. Kalau kita ikut ajaran yang benar, jadi benar. Mari Bapak Ibu, saya sudah tidak perpanjang lagi firman Tuhan. Tapi mari Bapak Ibu, kita boleh merenungkan baik-baik apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Apa dalam mengikuti Tuhan. Ya, kita ini terus berdiri kuat di dalam Tuhan. Dan boleh dipastikan, apapun tantangan, rintangan, kita tidak tinggalkan Tuhan. Karena Dia adalah sumber segala-galanya. Yang kedua Tuhan pesan, kita harus betul-betul agar supaya kita ini bertumbuh di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Jangan sampai kita tidak berakar. Kalau kita tidak berakar, satu kali kita ketemu masalah, kita akan lari daripada Tuhan. Waktu kita ketemu badai, kita tidak kuat, kita akan jatuh. Kita melihat waktu tsunami yang terjang Rusia, saya melihat, tidak tahu itu hoax atau bagaimana, terjang itu Rusia, rumah-rumah yang ada itu semua jatuh. Pada zaman di Aceh, rumah semua itu jatuh. Saya hanya berpikir, Tuhan, kalau Kau izinkan gempa, kita ada di atas ini bagaimana? Ya tidak apa-apalah, saya bilang. Kalau kita mati di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh kita bisa bawa rapot di atas, tidak apa-apa. Ketimpa batu, selesai, dan di atas kita pulang, masuk surga. Jangan sampai kita pulang, di sana Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, jangan kita tertawa, ini kita dengar baik-baik, ini firman Tuhan, kita lakukan dalam hidup kita. Ya, haleluya, haleluya.